siang hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Dipersilakan. Baik, jadi di dalam kita mempelajari keselamatan di laboratorium ya, kita mulai dulu dengan pengantar bahwa segala hal yang terkait ya, itu merupakan suatu situasi ataupun hal yang penting ya, yang harus diketahui oleh semua personil lab, kemudian masyarakat sekitar, serta lingkungan ya, sehingga kita bisa menjalankan tugas-tugas kita dengan baik ya. Sebelum Anda bekerja di suatu laboratorium, khususnya laboratorium terkait sains ya, bahwa seseorang peneliti itu setidaknya harus memahami ya, apa yang dimaksud dan bagaimana yang kemarin kan tentang pilar-pilar di dalam pengelolaan laboratorium ya. Jadi ada dua kata kunci yang perlu Anda perhatikan ya, bahwa ketika Anda masuk ini wifi-nya Ibu. Halo, sudah terdengar lagi? Halo? Terdengar Ibu. Suara Ibu sudah terdengar? Terdengar Ibu. Ya, jika iya, ini nggak tahu kenapa ini kok terlempar-lempar terus. Jika Anda masuk lab ya, jadi ada prinsip waspadai ya. Diingat-ingat, waspadai, kemudian perhatikan ya. Jadi sebenarnya apa yang harus diwaspadai dan perhatikan, ya, waspadai apa yang ada di sekitar Anda ya. Biasanya bisa kita ketahui dari tanda-tanda ya, tanda di laboratorium ya. Ini Anda harus paham ya, kemudian kalau perlu Anda berkeliling dulu ya di laboratorium tersebut, di mana letak alat-alat yang penting dan sebagainya ya. Kemudian waspadai juga ya apa yang ada di sekitar Anda terkait tanda-tanda larangan ya, larangan menyangkut pribadi ya. Ini yang hari ini adalah mewaspadai dan memperhatikan ya alat-alat untuk terjadi gawat daruratan ya. Jadi misalnya Anda harus tahu di mana letak ini untuk mematikan api ya. Mematikan api letaknya di mana, kemudian bagaimana cara berkomunikasi antar lab dan sebagainya. Kalau sekarang sudah ada handphone ya. Kemudian perhatikan juga jalur evakuasi ya. Ini penting ketika Anda berada di suatu laboratorium yang mana Anda belum hafal di mana Anda berdiri, kemudian di mana pintu darurat dan sebagainya ya. Kemudian apakah di lab tersebut ada P3K-nya dan sebagainya ya. Jadi tanda-tanda ini perlu Anda perhatikan. Kemudian ini contoh-contoh semrawutan ya di dalam suatu lab ya. Semrawutan dalam suatu lab yang membuat kita tidak nyaman bekerja ya. Jadi sebaiknya Anda bekerja itu dalam kondisi yang paling tidak meja Anda itu rapi ya.
Kemudian sering kita lihat juga ada yang disebut dengan lokasi-lokasi yang di mana aksesnya terbatas ya, jadi tidak boleh semua orang masuk, jadi hanya beberapa orang yang memiliki otoritas yang diperbolehkan ya. Kemudian ini tanda-tanda, biasanya kita tahu bahwa lingkungan tersebut ataupun ruangan tersebut itu adalah untuk akses. Ya, pada prinsipnya bahwa semua tanda yang ada di laboratorium tersebut perlu untuk diperhatikan ya. Biasanya tanda-tanda itu ataupun simbol itu ya sifatnya adalah internasional ya, jadi bisa dipelajari, kemudian juga memberikan persepsi yang sama bagi semua orang ya. Ini untuk aturan-aturan umum praktik lab, sepertinya Anda sudah paham ya, karena sudah melakukan kerja laboratorium ya, secara umum demikian ya. Kemudian yang penting adalah tercapainya ataupun terjadi situasi yang sesuai dengan yang kita bicarakan minggu yang lalu ya, tentang good laboratory practice ya, atau praktek mikrobiologi yang baik untuk khusus mungkin terjadi mikrobiologi atau praktek penanganan hewan. Apabila terjadi harapan kita ya, tadi sebagai pengantar, baik-baik ya, baik-baik kita bekerja, ada kemungkinan bahwa terjadi hal yang tidak kita, kalau di perusahaan mungkin namanya kecelakaan kerja ya, ataupun kalau kita sering istilahkan kecelakaan di laboratorium ya. Nah, ini patut untuk diperhatikan bahwa suatu penelitian ya ataupun aktivitas riset di laboratorium itu dapat menjadi suatu kegiatan yang menyenangkan ya, karena Anda di sana akan berproses dan menghasilkan sesuatu, belajar sesuatu ya, namun juga dapat membahayakan ya. Mengapa? Karena dalam bekerja pasti Anda melibatkan bahan-bahan kimia yang berbahaya ya. Nah, ini bahan-bahan kimia yang berbahaya yang ada di lab ya. Kemudian ada kemungkinan Anda menggunakan benda tajam ya. Benda tajam, kemudian banyak menggunakan listrik, alat elektrik ya, seperti contohnya spektrofotometer ya, kemudian autoklav mungkin ya, kemudian menggunakan api ya, menggunakan api ataupun pemanasan, atau bahkan menggunakan agen makhluk hidup ya. Nah, ini faktor-faktor tingkat kebahayaan yang mungkin suatu kecelakaan ya di dalam laboratorium. Ini Ibu tuliskan dan ya, karena di dalam laboratorium ini pasti resikonya ada ya, bahkan untuk hal yang kita pikir sederhana, misalnya air ya, air yang mungkin menggenang ya, ada air yang tumpah dan kita terpleset ya, itu bisa mengakibatkan kecelakaan ya. Kemudian lain misalkan jarum se ataupun jarum suntik ya, nah itu
bisa jadi Anda terselontian karena kita harus selalu ada di atas api, ataupun mungkin Anda menggunakan nah itu ya. Kalau yang disuntikan nggak bahaya ya nggak apa-apa, tapi kalau yang berbahaya kan juga ini merupakan suatu hal yang patut untuk diwaspadai ya. Sebenarnya bahaya-bahaya seperti ini ya, ini Ibu tutup saja karena ini hanya pengantar. Sebenarnya bahaya-bahaya yang di laboratorium tidak hanya yang Ibu tampilkan di sini ya. Jadi sebenarnya ada banyak faktor yang menyebabkan kecelakaan kerja, misalnya cahaya ya, ataupun lampu dan penerangan ya, penerangan yang kurang baik ya di suatu laboratorium untuk mengakibatkan kita mungkin terlalu lelah ya. Jadi ada lampu yang kecilnya saja, lampu yang rusak sehingga kita harus menggunakan mata kita itu ekstra ya. Nah, dengan kita penerangan yang kurang ini, maka kita akan bisa menjadi tidak konsentrasi ya, tidak fokus dalam kerja, sehingga kita bisa juga kita mengalami kecelakaan kerja. Terkait cahaya misalnya apa? Ini misalnya cara sederhana ya, mikroskop ya, mikroskop cahayanya kurang bagus karena mungkin mikroskopnya kotor ya atau sudah rusak, sehingga itu membuat kita menjadi lega, terlalu capek dan sebagainya ya. Kemudian terkadang hal lain yang membuat kita menjadi terlalu lelah dan memperbesar kemungkinan terkena risiko itu adalah panas ya. Mungkin kalau kita berada di suatu ruangan ya yang dimana sirkulasinya itu tidak begitu baik ya dalam bekerja, maka itu membuat badan menjadi tidak nyaman ya. Dan ini kalau terjadi terus-menerus ya bisa menyebabkan sakit ya, dan tentu saja juga bisa mengganggu penelitian ya. Nah, terkait bahan-bahan kimia yang berbahaya ini, Ibu ingin lebih menekankan kepada Anda semua ya. Jadi bahan-bahan kimia ini sebenarnya tingkat bahayanya itu ada beberapa kategori. Jadi kalau kita lihat tadi ya gambar yang ada menyebabkan terbakar misalnya, menyebabkan kebakaran, kemudian menyebabkan kebakaran pun juga ada yang namanya ya, ada yang hanya menyebabkan kebakaran, tapi ada juga yang kebakaran plus ya. Kalau di simbol itu ada F plus gitu ya. Yang diketahui untuk bahan-bahan kimia. Kemudian apalagi ya, bahan-bahan yang bersifat mengganggu kesehatan, menyebabkan kemudian apalagi bisa menyebabkan ledakan ya dan sebagainya ya. Jadi memang kita harus betul-betul memahami reagen-reagen media sintetis yang kita gunakan, kemudian alat-alatnya juga ya, kemudian SOP. Ini sebenarnya SOP penting untuk dipelajari ya di dalam Anda menggunakan alat-alat, ini juga harus paham ya. Kemudian dalam menggunakan api ini juga penting ya. Jadi sebentar lagi mungkin ada hibrid untuk praktikum ya, jadi mungkin Anda harus berhati-hati karena sudah lama tidak praktikum ya.
Nah, ini sebab-sebabnya yang pertama adalah kurangnya pemahaman ya, bahan-bahan ya, membaca ya dengan banyak memahami apa yang akan kita kerjakan. Kurangnya tersedia fasilitas keamanan terdapat ataupun terjadi di laboratorium dan perlengkapan penyimpanan laboratorium kurang disiplin menjadi penyebab tidak menggunakan perlengkapan pelindung yang seharusnya ya. Kemudian ini sama, kurang bersikap hati-hati selama bekerja di lab. Nggak boleh ya kalau bekerja di lab itu Anda bergurau ya, dan melakukan hal-hal yang tidak semestinya, misalnya banyak bercanda dan sebagainya lah ya, itu yang sering terjadi. Jadi Ibu ingat ya. Nah, inilah perlunya adanya komitmen dari manajemen untuk menyusun suatu prosedur tanggap darurat ya. Jadi apa yang harus dilakukan ya ketika terjadi suatu kecelakaan ya. Nah, prosedur tanggap darurat ini dari definisinya merupakan tata cara dalam mengantisipasi keadaan darurat ya. Jadi kemudian kita sepakati keadaan darurat adalah berubahnya suatu kegiatan ataupun keadaan ataupun situasi ya yang semula itu normal menjadi tidak normal ya, akibat dari suatu peristiwa ataupun kejadian yang tidak diduga atau dikehendaki ya. Dan ini dalam mengatasi kedaruratan ini ada yang disebut dengan tanggap darurat. Itu suatu sikap yang mengantisipasi kemungkinan terjadinya hal yang tidak diinginkan yang akan menimbulkan kerugian baik fisik, material maupun mental. Ini yang disebut dengan Emergency Response Plan atau ERP atau rencana tanggap darurat ya. Di dalam penyusunan ERP ini ada komponen penting yang harus diperhatikan ya. Jadi ERP dan praktek serta nanti ya. Jadi mungkin kalau di laboratorium pendidikan jarang dilakukan dan memang ini seharusnya dilakukan. Bagaimana kalau jadi suatu terjadi masalah maka bisa diatasi lebih awal ya. Nah, ini cara mengatasinya bagaimana tergantung dari digunakan ya. Ini tujuannya maka perlu disusun suatu rencana ya biar personel itu memahami ya bahaya-bahaya biologis dan lainnya dan terlatih dalam tindakan pencegahan dan prosedur safety yang sesuai ya. Kemudian personil tanggap terhadap adanya kecelakaan dan cedera pribadi serta tumpahan dan paparan bahan infeksius kimiawi dan melakukan prosedur dekontaminasi yang tepat ya. Mengidentifikasi dan mengenali paparan serta mengembangkan solusi dan strategi untuk mengatasi bahaya ya. Jadi setidaknya Anda sudah mendengar ini ya tentang rencana untuk kedaruratan ya. Sekarang kita lihat apa yang disebut dengan gawat darurat lab ya. Tadi ada tumpahan bahan biologis berbahaya, kemudian tahap tumpahan bahan kimia ya, bencana kebakaran, bisa banjir, gempa bumi, listrik padam, bahkan
terorisme ya. Jadi ini pemetaan untuk gawat daruratan di lab. Jika terjadi suatu hal yang seperti yang tadi sampaikan tadi, maka satu hal yang perlu Anda pahami bahwa Anda tidak boleh panik ya, tidak boleh panik, kemudian tidak tahu apa yang harus dilakukan ya, atau apa yang harus dilakukan. Jadi yang pertama tentu saja Anda harus misalnya ada suatu kebakaran ya Anda harus menyelamatkan diri dengan mengetahui posisi Anda ya. Seperti yang terjadi kalau tidak salah tahun kemarin ya di lab terpadu itu ada kebakaran di lantai 6 ya. Jadi waktu itu ada bimbingan ibu yang di sana dan alhamdulillah selama tidak terjadi sesuatu cedera ya. Nah untuk penata laksanaan tanggap bencana di laboratorium kita mengikuti pola yang berlaku. Jadi yang pertama adalah perlunya suatu mitigasi ya, mitigasi ataupun identifikasi potensi bahaya. Ya, tadi ya apa saja potensi bahayanya, mungkin bahan kimia, alat ya, kondisi laboratorium ya, kemudian apalagi kondisi peneliti dan lain-lain. Jadi mitigasi merupakan persiapan-persiapan yang dilakukan untuk mencegah bencana terjadi ataupun untuk mengurangi dari efek bencana ya. Jika ada sesuatu maka dilakukan suatu persiapan, jadi aktivitas yang menunjang kesiapan menghadapi bencana. Dan selanjutnya adalah respon, yaitu aktivitas untuk mengurangi dampak ya bencana ataupun gawat darurat ya. Kemudian ada pemulihan ya. Tata laksananya adalah pemulihan jika terjadi gawat daruratan, maka diupayakan untuk kembali ke kondisi yang normal ya. Ini peralatan tanggap darurat diantaranya adalah P3K ya, kemudian ada tanduk, kemudian ada shower ya, ada apar ya. Biasanya apar ini letaknya di sebelah telepon ya. Kemudian beberapa kit kimia untuk pembantu ya, biologis dan pengamanan alat ya. Nah, ini bisa dicapai ya, bisa dicapai jika dan dilakukan dengan baik ya, jika ada pelatihan ya. Ya, terus ini terus terang kalau tidak ada pelatihan juga bingung juga kan ya, melakukan CPR ya, kemudian bagaimana menggunakan alat pemadam kebakaran ya. Nah, itu suatu laboratorium menyediakan suatu sistem pengaman CCTV ya. Kemudian kalau di lab terpadu itu ada CCTV-nya, tapi kalau di lab kita belum ada, di lab 1, 2, 3 itu belum ada. Kemudian ada security yang berjaga di sana. Kemudian ada pembatasan akses dan sebagainya. Jadi upaya-upaya ini dilakukan untuk memperkecil risiko bencana ya. Kemudian untuk apa lagi ini? Keamanan ya, keamanan mungkin desain labnya ya, desain labnya itu bagaimana ya, desain lab kan tergantung dari dia masuknya lab tingkat apa ya. Jadi mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Anto ya, karena ini terkait juga dengan tingkatan lab ya. Kemudian program keamanan, nah ini keamanan bagaimana menyiapkan sampel ya, keamanan menempatkan barang ya. Kalau ditata dengan rapi seperti ini kan lebih nyaman ya.
kemudian reagen-reagen ya. Nanti reagen yang mudah terbakar misalnya Anda meletakkan metanol di sebelah tungsten, nah itu sangat-sangat berbahaya ya. Kemudian pemahaman tentang prosedur pertolongan pertama ya. Ini pertolongan pertama diperlukan karena kecelakaan yang mengancam jiwa ya. Misalnya terjadinya sesak nafas ya, kemudian ada pendarahan ya yang cukup besar ya. Ini tentu saja yang bisa menanganinya adalah personil medis ya. Ya, alhamdulillah di tempat kita ya di lab itu dekat dengan rumah sakit RSMD sehingga pernah terjadi ya seorang mahasiswa waktu itu pingsan ya, jadi kemudian kita larikan ke rumah sakit ya, dan alhamdulillah dia misalnya bukan karena kecelakaan ya, tapi memang yang bersangkutan kelelahan ya, mempunyai masalah keluarga sehingga menjadi tidak fit ketika melakukan penelitian ya. Nah, jenis kegawat daruratan di lab itu diantaranya adalah tumpahan bahan kimia ya. Apa yang harus dilakukan ketika Anda menumpahkan bahan kimia ya. Jadi yang pertama adalah Anda harus segera memberitahu personel lain ya. Anda beritahu teman Anda mungkin dan supervisor ya. Kalau perlu dilakukan suatu evakuasi ya. Kemudian hubungi bantuan jika terjadi kebakaran ataupun mungkin Anda memerlukan bantuan medis ya. Jika Anda pada posisi yang menolong ya, maka Anda harus menangani personel yang terkontaminasi. Kemudian pakaian yang terkontaminasi harus segera ditanggalkan dan kulit disiram dengan air selama 15 menit. Ya, ini idealnya memang kita punya seperti ini ya. Ini misalnya kalau kena mata ya, kena mata ini disiram ya, disiram dengan suatu semprotan tertentu ya. Kita nggak punya ya di lab, tapi dan ini ada suatu alat yang bisa menyemprot air kalau kita kena tumpahan ya. Kemudian jika pakaian harus dicuci kembali sebelum dipakai ya. Nah, bagaimana jika tumpahan ya? Jadi jika menumpahkan ya, apalagi yang mengandung mikroorganisme patogen ya, itu juga harus berhati-hati ya. Di sini kalau tumpahan bahan kimia, ini misalnya Anda menumpahkan bahan-bahan yang mudah terbakar, ini harus dipastikan Anda menggunakan APD ya sebelum melakukan pembersihan tumpahan. Kemudian ini dilingkari ya tumpahan ya dengan bahan-bahan yang bisa mengabsorpsi ya. Kemudian mulai penanganan tumpahan dengan menuangkan agen penetral ya untuk melingkari dan membatasi pinggirannya ya. Ini setidaknya untuk supaya tidak ada penguapan dan bisa mengganggu yang lain ya. Berhati-hatilah agar tidak terjadi cipratan dan akan sangat bahaya jika kita tidak mengetahui apakah memang bahan kimia itu bersifat korosif dan sebagainya ya. Kemudian harus dicatat ya pembersihan tumpahan dalam suatu laporan kecelakaan kerja. Bagaimana juga terjadi tumpahan bahan kimia yang memerlukan evakuasi ya, misalnya menyebabkan kebakaran sehingga apinya tidak terkendali ya, kemudian ini ada mungkin gas-gas pertekanan yang tidak terkendali, situasi yang mengancam keselamatan dan kesehatan manusia ya, maka perlu dilakukan evakuasi.
ini ada peringatan bahwa Anda tidak perlu membersihkan tumpahan jika Anda merasa tidak aman untuk membersihkannya. Jadi Anda tidak yakin bahwa Anda aman jika membersihkan bahan tersebut. Kemudian Anda tidak tahu bahan yang tumpah, Anda tidak mempunyai bahan yang dibutuhkan untuk membersihkan, kemudian volumenya juga terlalu besar untuk ditangani, zat yang tumpah menyebar ke area yang lebih luas, Anda juga bisa merasa pusing, sesak nafas, dan sebagainya akibat terpapar bahan tersebut. Ya. Tapi kemudian pertanyaannya siapa yang akan bersihkan ya? Jadi memang sebaiknya ya jangan sampai terjadi hal yang mungkin menyebabkan kegawat daruratan. Ini semua bisa memahami. Kegawat daruratan yang terkait dengan agen-agen biologis ya. Misalnya adalah tumpahan di luar seperti kabinet ya, bahwa tadi yang Ibu sebutkan mungkin Anda menggunakan agen infeksius ya, yang patogen ya. Nah ini dan bisa berpotensi menimbulkan aerosol. Nah, ini berbahaya ya. Kemudian nah ini infeksius, faktor utama yang sesuai adalah mengetahui jenis agen yang terlibat. Jadi memang harus ada material datasheet untuk bahan biologi ini dan Anda tahu rute infeksinya melalui apa, apakah melalui inhalasi ataukah melalui yang lain ya. Kemudian tipe-tipe disinfektan apa yang bisa digunakan untuk membantu ya di dalam supaya tidak tersebar ya, dan APD-nya yang digunakan apa ya. Kemudian jika tumpahan pada tubuh, tanggalkan pakaian ya, kemudian seka area yang terpapar dengan disinfektan yang sesuai ya. Kemudian minta bantuan medis dan perlu dicatat dan dilaporkan ke supervisor ya. Ini beberapa slide yang menggambarkan beberapa hal ya jika kita menggunakan agen biologi dalam grup 1 ya, ini belum masuknya Anda ya. Jadi yang pertama adalah menggunakan sarung tangan ya, rendam absorban dengan disinfektan, kemudian dibersihkan saja ya. Kemudian untuk yang grup 2 ya perlu Anda beritahukan ini ya. Ini yang untuk grup 1 pun juga Anda harus memberitahukan ya kepada penanggung jawab di lab tersebut ya. Nah, kemudian harus dilakukan bedanya adalah dengan dekontaminasi dengan autoclave ya kalau Anda menggunakan agen yang termasuk grup 2. Kemudian ini nanti coba Anda baca ya. Kemudian nah persiapan emergency response ya, ini alat-alatnya ya, alat-alat yang digunakan. Kemudian bagaimana jika kita menggunakan agen yang termasuk grup 3 ya. Ini apa namanya, ini pasti akan lebih ketat lagi ya, karena yang bisa masuk ke sana pasti yang orang-orang yang sudah mempunyai pengalaman ya. Bagaimana dengan menggunakan agen yang termasuk dalam grup 4 ya. Ternyata ada aturan bahwa tidak seorang pun pernah bekerja sendirian pada agen pada risiko 4. Jadi ini biasanya adalah kerja tim ya. Tapi tim-tim tertentu yang tentu saja punya pengalaman ya yang baik bagaimana menangani agen yang kelompok 4 ya. Kegawat daruratan lain adalah adanya bencana alam ya, baik itu gempa bumi ya, angin ataupun kebakaran yang bukan berasal dari lab ya, mungkin kantor sebelah kebakaran, jika
dan memberikan potensi ya, lab kita pun juga terbakar, itu juga suatu gawat daruratan, kemudian teror ya. Bagaimana jika terjadi gempa bumi ya? Jadi berlindung dengan posisi menunduk di tempat yang aman ya. Jadi jika Anda berada di dekat meja, berlindung di bawahnya, jauhi peralatan dan bahan lain yang mungkin dapat jatuh atau patah ya. Jadi juga lindungi kepala Anda dengan meletakkan tangan Anda di atasnya. Tetap tinggal di tempat sampai getaran gempa berhenti. Saat gempa berhenti, pertama kali periksa diri Anda sendiri dan sekeliling ya. Nah ini kalau ada gempa ya refleks kita pasti kita akan berlari ya. Tapi yang penting Anda jangan menggunakan lift ya, tapi gunakanlah tangga darurat ya. Gunakan tangga darurat, jangan menggunakan elevator ya. Bagaimana jika terjadi kebakaran ya? Orang yang terluka dan pindahkan tempat yang aman ya. Kemudian aktifkan alarm ya. Tutup pintu untuk mengisolasi bahaya, kemudian selamatkan diri ke tempat yang aman. Ya, jadi ini jangan menggunakan lift ya, tapi gunakanlah tangga darurat ya. Kemudian ini ada suatu gambar yang cukup kita harus cermati bahwa jika terjadi suatu kebakaran, harap Anda langsung meninggalkan gedung sebelum posting pada sosial media ya. Jadi ini muncul stiker demikian ya, ini juga kita wajib untuk mencermati ya. Kemudian ada alat yang disebut dengan APAR atau alat pemadam api ringan ya. Itu biasanya itu ada di laboratorium. Ini ada cara penggunaannya, bagaimana membukanya ya, kunci pengaman. Ternyata pegang bagian ujung selang dan arahkan ujung selang ke sumber api ya. Ini ada tutorial gambarnya. Kemudian ada tuas ya, ditekan tuasnya, kemudian kipaskan ujung selang ya, kipaskan ujung selang pada sumber api secara perlahan sampai api padam ya. Cara menggunakan APAR ya. Di dalam penggunaan APAR ketika terjadi kepanikan, ingatlah ada kata kuncinya yang disebut dengan pas ya. Ya, jadi kan ya, ada tadi gambarnya pas, nggak ada ya. Nah ini ada beberapa kesalahan cara membawa APAR ya. Jadi ternyata tidak boleh dengan cara ditenteng ya, membawa APAR itu nggak boleh ditenteng. Cara ini akan membuat kita kelelahan kalau jarak antara posisi APAR dengan sumber api jaraknya jauh. Apalagi kalau tabung yang dibawa mau memiliki berat 6 kg ke atas, ini tidak boleh ditenteng. Kemudian ternyata harus demikian cara membawanya ya. Kemudian dipanggul tuasnya yang sering salah adalah saat Anda menarik segel, Anda juga menekan tuas sehingga pin segel terjepit ya. Dalam kondisi seperti ini segel sulit untuk dilepas ya. Ini kesalahan yang kedua, ternyata nggak boleh menekan tuas ya, tuasnya dibiarkan untuk bebas ya, tidak boleh ditekan sehingga pinnya nanti juga tidak terjepit. Memegang selang APAR pada bagian tengah selang saat Anda tekan tuas APAR, ini tidak boleh ya, di bagian tengah. Mengapa? Karena tekanan APAR itu 13 bar, maka selang akan bergerak ke sana kemari, tidak tentu arah ya. Selang yang tidak terarah akan menyebabkan media pemadam tidak dapat memadamkan api secara efektif. Nah, bagaimana ini yang betul ini ya? Nah, ternyata memegang selang itu bagian ujung ya, bagian ujung sehingga bisa
secara tepat mengarahkan ke sumber api ya. Ini kesalahan-kesalahan ketika menggunakan APAR. Kemudian ada lagi kesalahan saat mengeksekusi kebakaran berusaha menghemat media agar tidak cepat habis dengan cara menekan tuas sedikit demi sedikit. Maka dengan cara tersebut pasti api tidak akan segera padam. Yang benar adalah tekan tuas sampai penuh, terus menerus sampai api padam. Ya. Kegawat daruratan yang lain itu bisa juga pemadaman listrik ya. Jadi biasanya pemadaman itu ada pemberitahuannya ya. Jadi beberapa hari sebelumnya biasanya kita sudah mendapatkan informasi jika listrik padam ya. Jadi kita harus bagaimana kalau terjadi listrik padam, ya mematikan semua peralatan elektronik ya, buka jendela dan pintu, kemudian hentikan aktivitas kerja lab, kemudian hentikan pekerjaan di lemari asam, jangan membuka freezer ataupun lemari pendingin, dan biasanya kalau di lab-lab besar itu ada genset ya, ada generator ini dan yang digunakan untuk peralatan tertentu ya. Nah, bagaimana jika tidak ada pemberitahuan ketika listrik padam ya, tiba-tiba listrik padam begitu saja ya, tentu saja kita juga melakukan hal yang sama ya, jadi hentikan dulu dan melakukan hal-hal yang tidak menggunakan listrik terlebih dahulu. Bagaimana jika terjadi tanggap darurat terhadap bencana teror ya yang menakutkan, misalnya adanya pencurian ya, makanya nanti ada yang disebut dengan biosecurity ya. Kemudian bagaimana jika ada paket ya yang mencurigakan ya. Kemudian ada demonstrator ya. Ya, yang terutama adalah yang kita lakukan adalah kontak polisi dan pihak yang berwenang, dan kita harus mengevakuasi area di mana kita bekerja. Demikian tentang kegawat daruratan yang mungkin terjadi di laboratorium yang bisa Ibu sampaikan pada siang hari ini. Ada yang ingin berkomentar atau ini ada yang belum absen ya. Devi, apakah hadir Devi? Devi Raj Anjeli? Devi nggak ada ya. Baik. Ada yang ingin memberikan komentar tentang topik kita pada siang hari ini? Ada? Waktunya masih ada cukup banyak. Silakan kalau ada yang ingin berdiskusi. Nanti bisa lewat chat ya kalau belum ada pertanyaan. Baik, ya, terima kasih. Jika tidak ada yang bertanya, mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa sedikit memberikan manfaat ya, dan kita berdoa semoga kita tidak mengalami kedaruratan ya di lab dan semua bisa berjalan dengan lancar ya. Ini nggak tahu juga nih koneksi Ibu kok juga tidak begitu stabil. Terima kasih atas perhatiannya.
Insya Allah kita bertemu lagi minggu depan dengan topik yang lain. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.